Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Turnol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan unit Reskrim Polsek Tambora berhasil meringkus pelaku penjambretan bersenjata tajam yang aksinya sempat viral. Upacara bendera di NI Al Khairat, Toko Rondo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dihadiri langsung oleh personel Pos Kamtipmas Taman JK Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya. Polda Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia atau Rakorbin SDM tahun anggaran 2025. Di informasi pertama pemirsa, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan unit Reskrim Polsek Tambora berhasil meringkus pelaku penjambretan bersenjata tajam yang aksinya sempat viral dan meresahkan warga kawasan Tambora, Jakarta Barat. Berikut informasi selengkapnya. Rekaman CCTV yang menjadi barang bukti kunci menunjukkan detik-detik aksi penjambretan sadis di Jalan Songsi Dalam pada Sabtu 15 November 2025. Dalam insiden tersebut, ST terlihat menodongkan senjata tajam yang diduga kuat adalah celurit ke arah seorang korban perempuan yang tengah dibonceng oleh suaminya. Aksi penodongan tersebut menyebabkan korban terjatuh ke jalanan saat berupaya mempertahankan barang miliknya. Pelaku kemudian berhasil membawa kabur tas dan ponsel korban sebelum melarikan diri bersama rekannya yang lain. Kami menangkap pelaku yang diduga viral tanggal 15 November di Songsi Tambora. Jadi dugaan pelaku tersebut melakukan jambret dengan modus menggunakan golok dan senjata api yang diduga bersangkutan. Pelaku penjambretan bersenjata tajam berinisial ST ditangkap dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan di rumah orang tuanya di daerah Tanah Sereal pada Rabu malam 19 November 2025. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut atas laporan dan rekaman kamera pengawas atau CCTV yang beredar luas di media sosial, menunjukkan kekejaman pelaku saat melancarkan aksinya. Penangkapan terhadap ST berlangsung cepat dan tanpa perlawanan. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, petugas tiba di lokasi dan mendapati ST sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Dalam proses penangkapan terlihat pelaku menggunakan kaos hitam dengan tato jaring laba-laba yang mencolok di lengan kirinya. Saat melakukan penjambretan tersebut, ST tidak beraksi sendirian. Pelaku ditemani oleh satu rekan lainnya yang kini telah ditetapkan sebagai buron. Polisi kini akan melakukan pendalaman intensif untuk segera menangkap pelaku kedua dan menjerat keduanya dengan pasal pidana yang berlaku. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat, melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, unit Reskrim Polsek Mojo Tengah bersama tim Resmo Polres Wonosobo berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Mojo Tengah. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolsek Mojo Tengah, Ibtu Sudikdo, pada Selasa 18 November 2025. Tersangka pencuri sepeda motor berinisial H yang merupakan warga Wonosobo diamankan setelah melalui proses penyelidikan yang dilakukan sejak laporan pertama masuk pada Rabu 10 September 2025. Laporan tersebut menyebutkan adanya pencurian sepeda motor milik warga di wilayah Keseneng, Mojo Tengah. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Mojo Tengah bersama tim Resmo Polres Wonosobo melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya pada Jumat 24 Oktober 2025, pelaku berhasil diamankan saat mengendarai sepeda motor dan berusaha melarikan diri. Kejadian pencurian tersebut
Bermula dari tanggal 9 September 2025, korban memarkir sepeda motor di teras rumah korban. Kemudian korban masuk ke rumah. Setelah bangun pada tanggal 10 September 2025 sekitar pukul 05.30, korban mendapati sepeda motor yang dia parkir di teras rumah sudah hilang, diambil oleh pelaku. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojo Tengah. Kemudian kami bersama-sama dengan tim Resmo Polres Wonosobo melakukan proses penyelidikan. Dari hasil proses penyelidikan yang kami lakukan berdasarkan alat bukti, kemudian kami berhasil mengamankan pelaku berinisial H beralamat di Wonosobo pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Adapun modus operandi dari kejadian tersebut adalah pelaku mengambil tanpa izin kendaraan tersebut dengan cara mendorong sepeda motor. Kebetulan sepeda motor memang tidak dikunci stang, sehingga didorong oleh pelaku. Sesampainya di tempat yang aman, kemudian oleh pelaku menggunakan anak kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kami amankan, kemudian kami lakukan proses hukum terhadap tersangka. Sangkaan pasal yang kami sangkakan adalah pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, hati-hati apabila memarkir sepeda motor, dikunci dengan benar, dan dihimbau juga untuk menambah kunci tambahan sehingga hal tersebut bisa meminimalisir pelaku untuk mengambil tanpa izin kendaraan tersebut. Dari Humas Polsek Mojo Tengah, Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Purbalingga kembali hadir dan memperlihatkan kepeduliannya terhadap warga terdampak bencana tanah bergerak yang berlokasi di wilayah Desa Maribaya. Pemberian bantuan sembako, pelayanan kesehatan gratis, trauma healing, hingga dapur umum dilakukan untuk membantu warga. Berikut laporan dari AKP Edi Rasio. Selamat siang, dapat kami laporkan di lokasi bencana tanah bergerak di Maribaya bahwa Polres Purbalingga saat ini kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga yang berupa sembako dan selimut kepada para korban di tanah bergerak yang berada di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Selain itu juga menerjunkan poluan untuk membantu dapur umum dan memberikan trauma healing kepada korban tanah bergerak di wilayah Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar tersebut. Polsek Karanganyar dan Polres Purbalingga terus memberikan layanan sosial di lokasi bencana tanah bergerak Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Kali ini kegiatan dilaksanakan bersama Bayangkari, Cabang Purbalingga dan Polwan. Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin oleh Kasat Samapta AKP Tri Haryanto. Puluhan personal Polres Purbalingga melaksanakan berbagai kegiatan sosial, mulai dari pemberian bantuan sembako, pelayanan kesehatan gratis, dan trauma healing terhadap warga terdampak bencana. Selain itu, dilakukan juga kegiatan menyerahkan bantuan selimut bagi warga yang masih mengungsi di rumah-rumah penduduk. Sedangkan Polwan membantu memasak makanan di dapur umum yang didirikan BPBD Kabupaten Purbalingga. Polres Purbalingga terus menyiagakan personel di lokasi bencana secara bergantian untuk memastikan perbantuan apabila dibutuhkan dalam penanganan lanjutan. Dari Polres Purbalingga, selama terjadinya bencana alam yang berada di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, kami mengadakan trauma healing yang pertama melalui Bak SDM, dan yang kedua dari unit Kinen yang berfungsi agar masyarakat yang terdampak
mengurangi rasa traumanya dengan adanya bencana tersebut. Baik, di samping itu juga kami dari Sidokes Polres Purbalingga juga mengadakan bakti kesehatan yang berupa pemeriksaan secara gratis serta pemberian vitamin agar masyarakat tetap terjaga kesehatan dalam menghadapi bencana tersebut. Di Polres Purbalingga juga menyiagakan personil Satsamapta yang kami bagi dengan 2 regu piket selama 1x12 jam secara bergantian. Itu berguna juga untuk melaksanakan setiap malam, melaksanakan patroli dengan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kepada rumah-rumah yang telah ditinggal oleh warga tersebut. Kepala Desa Maribaya, Tarso Dwi Cahyanto, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Purbalingga atas kepedulian dan bantuan kepada warga terdampak bencana. Hingga saat ini, total ada 22 kepala keluarga terdampak rumah bergerak dengan kondisi 19 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak sedang. Warga terdampak sudah dievakuasi dan mengungsi di rumah orang tua, keluarga, maupun sanak saudara mereka. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.